Ini kasus kehamilan normal dari seorang ibu pada kehamilan pertama di 22 minggu. Ini kebetulan kita langsung melihat analisa 4 ruangan jantung, ya, namanya pemeriksaan ekokardiografi jantung janin. Ini saya tulis ruangan-ruangan jantung, ya, kalau kita pakai bahasa Indonesia namanya bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Tapi kalau tulisan di sini LV itu left ventricle, terus right ventricle RV, left atrium dan right atrium. Ini kebetulan bayinya tenang, jadi kita bisa melihat ruangan jantung dengan sangat seksama, ya. Yang dinilai itu adalah simetrisnya, kemudian pembuluh darahnya, ya. Ada 4 ruang, kemudian ada pembuluh darah besar. Ini yang saya tulis MPA itu namanya main pulmonary artery atau pembuluh darah yang masuk ke paru-paru. AO itu aorta. SVC itu superior vena cava. Ini potongan melintang dari 3 pembuluh darah besar di jantung bayi, ya. Ini potongan standar untuk kita bisa melihat pemeriksaan jantung, ya. Terus ada katup kiri, katup kanan. Ini jadi bayinya tenang banget, jadi kita bisa melihat dengan sangat jelas. Lalu frekuensi detak jantung bayi, ya. Ini sekitar 115 sampai 165 detak per menit. Ini si pasien, ibunya bilang, "Dok, saya pakai Doppler." Ya boleh-boleh aja di rumah ibu, tapi jangan sampai bingung. Yang diukur bukan detak jantung, tapi detaknya tali pusat bayi atau detak jantungnya dari darah ibu sendiri. Nanti biasanya bingung, malah ibunya yang panik, ya, kalau nggak bisa pakai Doppler sendiri gitu. Karena kan ya sekali lagi bukan bidang ibu untuk tahu. Ini pasiennya kebetulan jauh nih dari Kalimantan Timur, ya, katanya dari mana ini? Dari Sangatta tuh di Kalimantan Timur, di atasnya Samarinda sepertinya. Jauh-jauh hanya ingin untuk konsul periksa feto, ya, di sana belum ada, baru ada di Samarinda, ya, seingat saya feto maternalnya. Jadi pasien tahu dari mana, lihat YouTube, katanya dokter ada di YouTube atau TikTok. Oh ya, silahkan kita konsul untuk periksa feto, katanya. Pasiennya tanpa rujukan, jadi datang sendiri. Terus dia langsung melihat, ya, ini bisa dilihat dengan jelas, katanya ibunya. Kok jelas ya, Dok? Ya itu tangan, jari-jari tadi. Terus ini kita melihat kepala, ya. Otak yang mana, Dok? Lah, ya otak di dalamnya batok kepala atau Bu? Nah, ini kita melihat seperti orang periksa CT scan itu kan, atau MRI, ya. Sistemnya otak ini kita lihat semua lapisannya harus simetris, kanan kirinya, ya, tempurung kepalanya harus utuh gitu. Dan saya pesan, ya, nanti hasilnya diberikan pada dokter Anda, sekalipun Anda tidak dirujuk, ya, berikan untuk beliaunya di sana untuk melihat hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan gitu. Ya, jadi ini otak kanan kiri simetris, ya, otaknya bayi. Terus tadi kita mau masuk lihat tulang hidung, udah tahu ibunya, oh ya itu ngecek Down syndrome, ya, Dok, iya. Nah, ini masih nutupin mukanya, ditutupin pakai tangan ini 22 minggu, ya. Nah, ini kita lihat dulu, Bu, bola matanya, ya. Tuh, yang di dalam bola mata ada lensanya bening. Oh iya, saya belum cek toxorubella, ya, Ibu ceklah segera. Jangan sampai tidak cek, ya, itu pemeriksaan yang sebaiknya dilakukan. TORCH, toxorubella, cytomegalovirus, herpes, hepatitis. Terus ibunya nanya, "Dok, kalau periksa genetik NIPT, ya, boleh saja, bisa dilakukan di wilayah Jabodetabek, ya, cepat sekali, ya.
Dan sudah sangat terjangkau Ibu, kalau meriksa NIPT yang dasar itu udah di bawah 2 jutaan, itu mungkin sekitar 1,5 yang basic. Bisa tahu kelamin, terus untuk memastikan Down syndrome ya, trisomi 21, 18, 13. Nah ini saya lihatkan saluran pencernaan sekarang, terus kandung kemih bayinya. Bladder itu kandung kencing, kalau ini lambung, artinya si bayi sudah bisa menelan, proses pencernaannya bagus, terus ini bladder kandung kencingnya full, artinya bayi bisa berkemih ya, ginjalnya bagus ya, ginjalnya normal. Kelamin, oke, kita lihat kelaminnya bayi. Nah kita ambil posisi dulu untuk melihat kelaminnya bayi. Bapaknya belum tahu sepertinya kelaminnya bayinya. Nah itu kelaminnya, saya suruh kasih lihat bapaknya. Oh iya cewek ya. Nah itu dia ya, kelamin normal. Jadi kelamin itu ya bukan cuma perempuan atau laki, ada beberapa jenis. Nah, si ibu bingung kenapa kok bisa berapa jenis dok, bukan kelamin cuma laki perempuan, tidak. Perempuan secara kromosom adalah 46XX, laki 46XY. Ada lagi yang kelainan seks kromosom kelamin 47XXX, 47XXXYY, 47 triple X, 45X0. Ya, dan itu secara fisik berbeda, bukan laki atau perempuan. Makanya kita harus biasalah melakukan pemeriksaan genetik untuk tahu itu ya. Banyak dari kasus-kasus ibu hamil tidak mau tahu jenis kelamin bayinya, mau dipestakan lah, mau nebak-nebak kelamin, jangan. Karena sebagai pemeriksa kita harus mengetahui kelamin itu dari awal dan dipastikan ya. Kelainan kelamin atau seks ambiguous genitalia atau seks disorder of genitalia itu banyak sekali kasusnya. Dan kadang-kadang sering saya dapat ada di YouTube juga ya. Mereka yang tidak mau tahu kelaminnya dipestakan katanya. Begitu di hari mau dia ketahui, kasihan dedeknya bukan bayi laki atau perempuan, ternyata 47XXY atau XYY ya. Nah ini kita sekarang menuju ke pemeriksaan spine atau tulang belakang. Nah kita lihat tulang belakangnya si bayi, lengkungnya bagaimana, lurusnya ya, semuanya terstruktur dengan baik. Nggak ada tulang belakang yang pecah atau spina bifida itu. Ya, ini saya lagi masih 22 minggu kita melakukan screening. Pasiennya datang jauh-jauh dari Kalimantan Timur, daerah Sangatta katanya. Besok dia udah mau pulang ya, mampir katanya untuk minta dok screening untuk pemeriksaan konsultan feto. Oh ya silahkan. Udah semuanya sudah kita lihat. Nah ini saya lihatkan plasenta ibu nggak nutupin jalan lahir kok. Ya jadi peluang untuk mencoba normal silahkan ya. Terus itu ketubannya tuh yang hitam tuh, air ketubannya jumlahnya cukup normal. Ya ini yang saya tunjuk ini jalan lahir ibu tuh, saya panah itu. Ya terus artinya bayinya aman ya, tidak ada yang nutupi jalan lahir, plasentanya aman. Semua sudah saya cek, tinggal nanti pengukuran yang terakhir adalah pengukuran biometri. Jangan lupa untuk melihat tali pusat, aliran darahnya. Aliran darahnya bagaimana di tali pusat, terus lihat ada tali pusatnya, ada liritan di leher enggak, ada simpul atau tidak ya. Dari lihat aliran darah ini kita udah tahu. Ada kasus yang bayinya enggak ada aliran darah lagi, ya tidak dapat makanan kalau tali pusatnya kesimpul. Nah ini kita lakukan pengukuran biometri tempurung kepala, lingkar kepala ya, diameter kepala, terus lingkar perut.
kemudian tulang paha. Nah, baru kita dapat hasil perkiraan berat badan janin dari ukuran logaritma. Ukuran-ukuran ini, ingat, ukur dengan teliti. Jadi sekalipun hanya kelihatannya sederhana ya, tapi butuh ketelitian juga. Kalau kita salah ukur nanti bayinya salah berat badan gitu. Kalau 22 minggu lah ibunya sudah sering baca literatur, katanya sekitar 500 gram. Ya betul, 510 gram. Jadi Bu, ini perkembangannya semuanya normal ya, nggak ada apa-apa, semuanya baik kok. Nanti hasil laporannya Ibu kasihkan pada dokter Anda di Kalimantan Timur sana, silahkan ya. Nah, kita lihat lagi ini profil wajahnya bayi ya, semuanya normal, tidak ada kelainan apa-apa, pertumbuhannya juga bagus. Jadi ini adalah screening pada 22 minggu ya, itu bagian mata, hidung, bibir semuanya oke. Si ibu nanya, dok bayi ya udah bisa buka mata? Ya bisa, tapi nanti di sekitar 29 minggu kelopak mata itu sudah bisa membuka. Kalau sekarang ya belum. Ya kayak seperti kita berenang nggak pakai kacamata selam ya, bayi juga refleksnya begitu, nggak akan buka mata terus, ya pasti biasanya merem. Tapi sekarang semua ekspresi bayi kita kadang bisa lihat kok, ada bayi kan mau tersenyum, ketawa, nangis, ngamuk. Itu ya seperti bayi sudah lahir ya, kita bisa tahu. Ekspresi semua wajah bayi itu ya ada kayak bayi sudah keluar ya, ada yang ketawa, ada nangis, ada tersenyum. Semua itu mencerminkan fungsi otak bayi yang baik ya. Ini 22 minggu yang semuanya normal.